Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu dalam siaran rutin penyampaian firman Tuhan dalam ibadah malam melalui siaran Stumika. Inilah hati, pikiran, dan perasaan kami ya Tuhan. Kami mau serahkan di dalam tuntunan pimpinan Roh Kudus Tuhan, supaya ketika firman Tuhan kami baca dan renungkan, kami boleh mengerti dengan baik. Dan kami berdoa menolak segala kuasa yang bukan berasal dari Tuhan, yang mencoba mengalihkan konsentrasi pikiran kami. Dalam nama Yesus, kami nyatakan segala kuasa yang bukan berasal dari Tuhan itu tidak berlaku lagi dalam hidup kami. Sehingga lewat pembacaan dan perenungan firman Tuhan sebentar ini, iman percaya kami boleh dikuatkan dan hidup kami boleh memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang Maha Baik. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk merenungkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Para pendengar Stumika yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan satu ayat saja. Saya akan baca dari 1 Korintus 15 ayat 58. Demikian firman Tuhan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Para pendengar Stumika yang Tuhan Yesus kasihi, sekarang kita ada pada suasana minggu keempat setelah Yesus bangkit. Firman Tuhan malam hari ini akan memberikan pengajaran dan penguatan bagi iman percaya kita. Di tengah-tengah situasi virus corona yang masih terus terjadi di belahan dunia, bahkan di persada Nusantara termasuk kita, di Papua, di kota Jayapura. Firman Tuhan hendak mengajak kita, jangan takut. Kita harus tetap berdiri teguh. Iman kita tidak boleh goyah. Ayat 57 menarik sekali. Tetapi syukur kepada Tuhan yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara-saudara, kita adalah orang-orang pemenang. Kita adalah umat-umat pemenang, termasuk dalam situasi COVID-19 ini. Tetapi firman Tuhan ini 1 Korintus 15 yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Korintus itu terdiri dari 58 ayat. Nah, pembacaan kita barusan adalah ayat yang terakhir, ayat 58. Karena itu kita bisa berdiri teguh, tidak goyah, ketika ada 4 hal ayat-ayat sebelumnya yang harus kita lakukan. Yang pertama, pada ayat yang kedua dari 1 Korintus 15 dikatakan demikian, oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi
percaya. Ternyata saudara-saudara, pada ayat yang kedua dari 1 Korintus 15 ini, iman kita bisa teguh walaupun di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19. Ayat 2 mengatakan karena Injil yang membuat kita kuat, teguh iman percaya kita. Injil itulah yang menyelamatkan kita. Injil itulah yang membuat kita berkemenangan dari virus corona ini. Yang kedua, kita bisa berdiri teguh iman kita, tidak goyah menghadapi pandemi COVID-19 ini. Karena itu tadi, itu apa? Yang kedua ada pada ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-20. Dikatakan demikian, ayat 14 dan ayat 20. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah juga kepercayaan kamu. Ayat 20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Ternyata yang kedua, kita bisa berdiri teguh iman kita, tidak goyah di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Menurut ayat 14 dan 20, itulah kuasa kebangkitan Yesus. Kurang lebih 2020 tahun yang lalu, setelah Yesus mati, Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Inilah kuasa kebangkitan Yesus yang membuat kita bisa berdiri teguh. Iman kita tidak goyah di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Saudara-saudara, kita bisa membayangkan kalau Yesus hanya mati. Kemarin kita sudah merayakan Jumat Agung, lalu hari ketiga Yesus tidak bangkit. Maka sia-sialah kepercayaan kita. Yesus bangkit, itulah yang membuat kita bisa berdiri teguh iman kita dan tidak goyah. Kemudian yang ketiga, ayat 40, 42, 43, 44. Saya hanya mau baca ayat yang ke-44. Dikatakan begini, yang ditaburkan dalam tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. Para pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kita bisa berdiri teguh, tidak goyah, walaupun menghadapi pandemi COVID-19, karena ada pengharapan akan kebangkitan tubuh kita. Yang mati tubuh jasmani, tapi tubuh rohani kita, Roh Kudus yang menghidupkan kita itu senantiasa selalu berkobar-kobar untuk bagaimana kita mempunyai pengharapan akan kebangkitan tubuh kita pada waktu Yesus datang kali yang kedua. Kita diingatkan Filipi 1 ayat 21, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Jadi saudara-saudara, kita tidak tahu apa yang terjadi dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Saya mungkin mengulang kembali dalam siaran Stumika ini. Ada puluhan, bahkan 20 lebih pendeta-pendeta meninggal karena kena COVID-19 ini. Tetapi saya mempunyai pandangan berdasarkan firman Tuhan ini. Ketika kita tetap yakin bahwa Injil yang menyelamatkan kita, Yesus bangkit sehingga kita berkemenangan, dan juga ada pengharapan ketika kita juga meninggal di dalam Tuhan. Meninggal karena bertuhan Yesus, bukan meninggal karena tidak bertuhan.
maka jaminan firman Tuhan ini, tubuh kita akan dibangkitkan pada saat Yesus datang kali yang kedua. Saya yakin pendengar dan saya tidak akan pernah takut dengan namanya kematian. Sekalipun diizinkan Tuhan melalui pandemi COVID-19. Tetapi saya mempunyai keyakinan bahwa ketika kita tetap meyakini berkemenangan atas COVID-19 ini, maka hidup kita akan juga dilindungi Tuhan dan akhirnya kita bisa berkemenangan melalui virus corona ini. Dan yang berikutnya, ayat 57 menarik sekali. Karena itu kita bisa berdiri teguh, tidak goyah. 57, tetapi syukur kepada Tuhan yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara-saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, ternyata ayat 57, hai maut, sebelumnya ayat 56, 55, hai maut di manakah kemenanganmu? Hai maut di manakah sengatmu? 56, sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. 57, tetapi syukur kepada Tuhan yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Maka lewat ayat 57 ini ada garansi, saudara-saudara, ada jaminan. Kita bersyukur Tuhan akan memberikan kemenangan dalam Kristus atas situasi saat ini, virus corona yang masih terus ada dalam kehidupan kita, terutama kita yang tinggal di kota Jayapura ini. Ketika kita yakin dan percaya bahwa syukur kita menjadi anak-anak tebusan Tuhan yang berkemenangan, termasuk di dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Barulah ayat 58, karena itu kita bisa berdiri teguh dan iman kita tidak goyah walaupun diperhadapkan dengan virus corona ini. Sekali lagi saudara-saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kita bisa berdiri teguh, tidak goyah. Ingat yang pertama tadi, karena Injil yang menyelamatkan kita. Yang kedua tadi, karena kuasa kebangkitan Kristus yang memungkinkan kita berkemenangan dari setiap pergumulan kita. Sakit penyakit, pencobaan, masalah, konflik, apa yang kita hadapi, termasuk sekarang dalam situasi pandemi COVID-19. Maka yang keempat, syukur kepada Tuhan yang telah memberikan kemenangan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berdirilah teguh dalam Kristus. Inilah terjemahan dasar iman kita. Kemudian giatlah selalu, inilah semangat ketekunan kita. Justru banyak waktu stay at home, work from home, anak-anak kita juga belajar dari rumah. Inilah kesempatan, giatlah. Dalam terjemahan LAI, dalam terjemahan lain dikatakan bertekunlah, tetap semangat dalam pekerjaan Tuhan, dalam persekutuan dengan Tuhan. Bukan sebaliknya, justru banyak waktu di rumah, tetapi kita tidak semangat, tidak tekun, tidak giat di dalam bersekutu dengan Tuhan. Karena Roma 10 ayat 17 sangat jelas, syarat iman yang bertumbuh adalah iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Kemudian sebab kamu tahu, ini bicara target saudara-saudara. Jadi hidup kita jelas ketika melakukan 4 hal tadi, punya tujuan yang jelas. Sebab kamu tahu, itulah target. Terlalu kecil berbicara mengenai COVID-19 kalau kita tetap melakukan firman Tuhan ini, saudara-saudara.
Sebab tujuan kita itu akan tercapai walaupun nanti melalui proses kematian sekalipun. Sebab kamu tahu, sebagai anak-anak Tuhan, hidupnya punya tujuan yang jelas, punya target. Itulah tiga kata ini, sebab kamu tahu. Kemudian persekutuan dengan Tuhan. Nah, inilah yang menentukan saudara-saudara sejauh mana kita memelihara relasi kita dengan Tuhan, baik pribadi maupun keluarga. Maka ini menentukan iman kita tetap teguh tidak goyah, karena persekutuan dengan Tuhan hasilnya selalu nyata. Kita buktikan dengan kalimat sebab jerih payahmu. Inilah harga, inilah pengorbanan yang kita lakukan tidak akan pernah sia-sia. Artinya hasilnya selalu nyata. Nah, inilah saudara-saudara kebenaran firman Tuhan yang akan menguatkan kita dalam suasana kebangkitan Yesus pada minggu yang keempat ini. Saya yakin ketika Bapak Ibu Saudara dan saya melakukan 4 hal tadi, maka kita tetap berdiri teguh, tidak goyah, kita tetap berkemenangan dari COVID-19. Lalu jerih payah kita, pengorbanan kita tidak akan pernah sia-sia. Hasilnya selalu nyata. Dan akhirnya kita menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang berkemenangan juga dari COVID-19 ini. Terpujilah Dia yang telah berfirman, dan kiranya kita diberkati melalui kebenaran firman Tuhan ini. Amin.